Siapa yang punya banyak properti, siapa yang jadi landlord, kedepannya dia adalah orang kaya. Properti itu hanya dua rumus, mana tahan atau tahan mana. Yang mana tahan dia jual murah gitu, Ya, Pak. pasti laku juga. Yang penting tahan mana. Salam sejahtera dan selamat bergabung bersama channel MJO Podcast bersama dengan pakar properti Indonesia, Bapak Matius Yusuf. Nah, jadi Pak, ini beberapa hari ini lagi ada trending topik nih Pak, terkait masalah kenaikan BBM Pak. Jadi ini lagi heboh-hebohnya, semuanya jadi serba mahal. Diprediksi bakal ada banyak kenaikan harga barang-barang Pak, produk-produk bakal naik harganya Pak. Nah Pak, kita juga melihat bahwa inflasi ini akan naik tinggi Pak, dan menurut perkiraan Bank Indonesia di tahun 2022 ini inflasi akan naik hingga mencapai 6,5% Pak. Nah Pak, menurut Bapak sebagai pakar properti Indonesia, apa nih Pak pengaruhnya terhadap pasar properti di Indonesia Pak? Ya, itu pertanyaan yang lagi trending topik ya. Benar. Sungguh luar biasa. Apakah properti itu berpengaruh terhadap apa? Makronya berpengaruh, ya nggak? Benar. Mikro itu pasti dipengaruhi oleh makro, ya, karena mikro adalah contoh properti itu di mikro, ya. Jadi makro ekonomi kalau kita melihat bahwa trending suku bunga lagi naik, Ya. repo naik 25 basis point, akhirnya naik 50 basis point, sekarang bahkan dari 3,5 naik ke 3,75, sekarang naik 50 basis point lagi jadi 4,25. Nah ini kalau pertanyaannya bagus nih, apakah ini masih pengaruh gak di properti? Menurut saya 4,25 itu masih murah. Karena dulu suku bunga bank itu di atas 2 tangan 2 kaki 20%. Ya. Sekarang menjadi single digit hanya 1 tangan. Cuma karena kita udah dimanjakan selama ini dengan 1 tangan nih, naik dari 1 tangan aja kita rasa mahal. Ya. Nah kalau menurut saya, apa yang terjadi inflasi itu terjadi juga karena perang antara Ukraina dengan Soviet. Ya, Ukraina dengan Soviet ini Rusia itu kan itu terjadi perang. Ya. Tetapi secara global Indonesia masih lebih aman karena Indonesia mempunyai hasil bumi yang luar biasa. Nggak seperti negara-negara lain yang mengharapkan impor dari negara-negara yang perang. Ya, jadi pertanyaannya, inflasi pasti besar. Justru saat ini adalah saat yang paling tepat. Now is a great time to buy property. Saat ini saat yang paling tepat, investasi hanya 2. 1 emas, kedua properti. Hanya 2 aja, emas dan properti. Dari dulu zaman-zaman nenek kakek dulu mengatakan beli emas dan beli properti. Jangan pegang rupiah juga, karena rupiah ke depannya makin hari dimakan oleh inflasi, makin kecil, angkanya besar, tapi value-nya, nilainya kecil. Tentunya kita berbicara tentu suatu hari pemerintah juga akan melakukan yang namanya redominasi, yaitu angkanya udah terlalu besar, nilainya kecil. Jadi 1000 akan dipotong 3 nolnya jadi 1 rupiah. Itu namanya redominasi. Bagaimana dampaknya terhadap properti? Justru ini saatnya adalah beli properti, karena properti yang bisa menjaga kestabilan daripada uang kita nih, ya. Jadi siapa yang punya banyak properti, siapa yang jadi landlord, kedepannya dia adalah orang kaya. Siapa yang pegang rupiah, kedepannya belum tentu dia kaya. Yang jadi landlord, yang punya banyak aset, kedepannya dia akan jadi orang kaya. Karena apa yang dikatakan Andrew Carnegie, of all millionaires became so true owning real estate. Semua orang kaya di dunia mulai dari memiliki properti. Jadi inilah saatnya untuk Anda investasi di properti. Baik Pak. Oke Pak, satu pertanyaan tambahan Pak. Tadi Bapak ada sebutkan paling aman itu adalah beli emas dan properti Pak. Iya. Nah, namun kalau beli emas ini kan jauh lebih liquid Pak. Artinya kita anytime mau jadikan itu duit itu kan gampang. Ya. Nah, kalau properti Pak, kita mau jual ini kan kadang-kadang agak susah Pak. Ya. Nah, kenapa Pak properti Pak? Makanya beli properti itu harus beli properti yang syaratnya memenuhi syarat, ya. Nah, properti dengan emas itu liquid, ya, bisa dicairkan jadi rupiah atau cairkan jadi uang. Tetapi properti juga sebenarnya memang solid, ya. Satu liquid, satu solid.
Yang solid ini, asal kita beli properti itu memenuhi syarat, maka properti yang marketable, yang sellable, itu pasti gampang dijual. Oke. Ataupun kita katakan kalau marketable and sellable, itu kan bisa pinjam uang di bank. Ya, sebenarnya properti itu hanya 2 rumus. Mana tahan atau tahan mana. Yang mana tahan dia jual murah gitu. Ya, Pak. Pasti laku juga. Yang penting tahan mana. Tahan dulu nih, endurance deh, persistensi. Jadi kita perlu pinjam uang ke bank juga agak sulit kalau propertinya di lokasi yang marketable and sellable. Oke, baik, terima kasih Pak Matius. Nah, bicara masalah syarat membeli properti yang baik, nah kita akan bahas di episode selanjutnya. Salam sukses buat kita semua. Luar biasa. Luar biasa.